Perkenalkan, nama saya Herlano Wibisono, mahasiswa PJJ Manajemen Universitas Saber Asia. Saya ingin mempresentasikan eh, jelaskan secara singkat siapakah pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia. Latar belakangnya, menurut Jurnal Sistem Moneter, Bank dan lembaga keuangan lainnya oleh Dr. Aprilia Ningsih, pengertian kebijakan moneter adalah suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah melalui bank sentral untuk menambah dan mengurangi jumlah uang yang beredar sejak 1945. Berikut ini fungsi kebijakan moneter menurut Jurnal Sistem Moneter. Bank dan lembaga keuangan lainnya mempertahankan iklim investasi, memperluas kesempatan kerja, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, memperbaiki kondisi neraca pembayaran, menjaga kestabilan nilai kurs atau mata uang, menjaga kestabilan harga barang dan jasa, menurunkan laju inflasi. Prinsip kebijakan moneter menurut Jurnal Bank dan lembaga keuangan lainnya yang ditulis oleh Amanita Novi, berikut ini prinsip-prinsip kebijakan moneter yang umum digunakan sebagai acuan menentukan kebijakan ekonomi di suatu negara berkembang. Memiliki satu sasaran utama, yaitu inflasi yang dijadikan sebagai prioritas pencapaian atau overriding objektif dan acuan nominal anchor kebijakan moneter. Yang kedua, bersifat antisipasif atau preemptif, mengingat adanya efek tunda kebijakan moneter. Dengan begitu, kebijakan yang diambil akan berakibat di masa mendatang. Yang ketiga, meningkatkan diri kepada suatu aturan tetapi cukup fleksibel dalam operasionalnya. Dan poin yang keempat, transparan dan berakuntabilitas atau good governance. Rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan sebagai berikut. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia? Bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021? Soal yang ketiga, bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19? Tujuan makalahnya mengetahui pihak-pihak yang terlibat dalam penentuan kebijakan ekonomi di Indonesia, mengetahui bagaimana dampak penguatan atau pelemahan nilai kurs dan inflasi IHK dapat mempengaruhi PDB triwulan 1 2021, mengetahui bagaimana kondisi perekonomian makro Indonesia saat ini 2021 di tengah pandemi COVID-19. Pembahasannya adalah pihak-pihak dalam kebijakan ekonomi di Indonesia. Pihak-pihak yang membuat kebijakan ekonomi di Indonesia meliputi Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, lembaga pembuat kebijakan yaitu DPR atau DPRD. Dampak penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi IHK pada PDB triwulan 1 2021 berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, inflasi indeks harga konsumen pada 2021 tetap rendah dan berada di bawah kisaran sasaran 3, kurang lebih 1%. Inflasi IHK 2021 tercatat sebesar 1,87%, meningkat dibandingkan dengan inflasi IHK 2020 sebesar 1,68%. Inflasi yang rendah pada tahun 2021 tersebut dipengaruhi oleh pemerintah domestik yang belum kuat sebagai dampak pandemi COVID-19. Pasokan yang memadai dan sinergi kebijakan Bank Indonesia dan pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Ke depan, Bank Indonesia tetap konsisten menjaga stabilitas harga dan memperkuat koordinasi kebijakan dengan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, guna menjaga inflasi sesuai kisaran targetnya 3, kurang lebih 1% pada 2022. C. Kondisi perekonomian makro Indonesia 2021 pada pandemi COVID-19. Soal ketiga, kondisi perekonomian dapat tercermin dari kondisi pasar modalnya. Secara makro, kondisi perekonomian sebuah negara berkorelasi terhadap kondisi pasar modalnya. Namun, pasar modal cenderung lebih reaktif terhadap potensi krisis. Kecenderungan tersebut terjadi karena pada umumnya pelaku pasar modal memiliki forward looking, yaitu perkiraan masa depan terhadap kinerja keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Di Indonesia, pandemi COVID-19 meningkatkan ketidakpastian ekonomi yang sangat besar. Hal tersebut kemudian menjadi salah satu penyebab utama turunnya kepercayaan dari diri investor yang berdampak pada turunnya volume investasi yang dilakukan.
Ketidakpastian yang terjadi akibat pandemi COVID-19 tersebut dalam beragam aspek, mulai pemotongan pendapatan hingga pemutusan hubungan kerja. Sehingga masyarakat pada umumnya merespon isu tersebut dengan menjadi selektif dalam penggunaan uang. Hal tersebut kemudian menyebabkan penurunan pemerintah barang dan jasa, yang sekaligus berdampak negatif terhadap profit perusahaan barang dan jasa. Bab 3 kesimpulan. Dalam penguatan atau pelemahan kurs dan inflasi IHK pada PDB triwulan 1 2001 meliputi memperkuat kebijakan nilai tukar rupiah dengan tetap berada di pasar melalui triple intervention untuk menjaga stabilitas nilai tukar yang sejalan dengan fundamental dan mekanisme pasar. Selain itu juga berdampak pada penguatan strategi operasi moneter untuk mendukung stance kebijakan moneter akomodatif. Pandemi COVID-19 memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari perubahan rantai pasok dunia hingga penurunan investasi asing ke Indonesia. Penurunan tersebut dapat dilihat melalui perlambatan pertumbuhan ekonomi yang turun 5,2% di tahun 2019 menjadi 2,97% pada tahun 2020. Perlambatan pertumbuhan ekonomi tersebut juga diikuti dengan peningkatan jumlah pengangguran yang menurut data Bank Dunia meningkat dari 5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,7% pada tahun 2020. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.